Ya Allah, Assalamualaikum. Meja Narasi kembali hadir bersama saya Ahmad Sudraji dan seperti biasa saya tidak pernah sendiri. Untuk diskusi kali ini saya akan ditemani oleh Pak Faruri di kiri saya. Sehat Pak Faruri? Alhamdulillah sehat. Semangat ya? Iya. Puasa tetap semangat ya? Oh iya, tetap Harus. puasa. Harus. Nggak cuma Pak Faruri, kita juga ditemani dengan Mas Kle. Mas Kle sehat ya Mas Kle? Sehat, aman. Ini kita akan membahas mengenai pengelolaan anggaran yang nggak sedikit. Iya. Ada yang bilang ini pemangkasan, ada yang bilang ini lebih tepat, ini pengalihan aja. Pengalihan. Ada sekitar 60,57 triliun anggaran dana desa yang mulai saat ini, tahun ini akan dialihkan atau mungkin lebih seksi dipangkas kali ya. Atau kita paham diksinya ya. Potong gitu ya. Karena Dipotong lah ya. 60,57 triliun dana desa ini nantinya akan dibagi presentasinya sekitar 58,63% untuk KDMP. Koperasi Desa Merah Putih. Ini 58 mungkin netizen sudah sangat notice ini ada apa ya, mirip 58% konstelasi ya. hasil Pilpres ya. Angka keramat tuh ya. Angka keramat buat Indonesia. Mas Fad dulu, 60,57% itu angka yang besar. Lalu sekitar 34 triliunnya untuk KDMP. Ini kepala desa pada teriak nih. Mau bikin apa desa kita? Mau jadi apa desa kami? Ini gimana Pak? Nah jadi gini, tadi Mas Aji sudah menyampaikan jumlah uang yang sangat besar. Urusan duit itu Mas Aji, itu sangat sensitif. Apalagi urusan triliunan rupiah. Ukuran 100.000, 200.000 juga bikin ribut ya. Apalagi ini kemudian sampai triliunan rupiah. Yang mereka biasanya setiap tahun setidaknya mendapatkan 1 miliar setiap desa. Sekarang kemudian berkurang setidaknya separuhnya ya, sekitar 300 sampai 400 juta. Lebih bahkan. Ya kan? Iya. 300 sampai 400 juta per tahun. Artinya dari dulu yang setiap tahun mendapatkan 1 miliar lebih, sekarang tinggal 300-an sampai 400-an juta. Nah itu tentu bisa saja ada rasa kok menjadi berkurang. Nah padahal kalau kita lihat memang tujuan dari pemerintah itu memang adalah bukan dipotong sama sekali, tetapi memang dialokasikan ke program lain yaitu koperasi desa ya, koperasi desa Merah Putih. Yang tujuannya adalah sama untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Kalau di anggaran desa, anggaran dana desa yang selama ini memang ada yang dipakai untuk kepentingan pembangunan fisik, jalan-jalan di desa-desa, selain juga untuk kepentingan menggerakkan ekonomi desa. Nah, yang sekarang kemudian sama pemerintah dibuatkan program koperasi Desa Merah Putih sama untuk kepentingan menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Nah, kita lihat nanti bagaimana dinamika selanjutnya ketika program ini mulai berjalan. Itu yang memang kita saat ini belum terlihat ya. Mudah-mudahan sih tidak sampai menimbulkan gejolak ya terkait dengan penolakan dari para kepala desa dengan adanya pemotongan atau pengalihan atau pengurangan dan segala macam terhadap anggaran dana desa. Itu yang harus kita lihat Mas Haji. Uang dipotong, terus kemudian bagaimana reaksi kepala desa itu yang tadi mudah-mudahan sih tidak ada apa-apa ya. Ya, tapi kayaknya udah ada apa-apa kan tadi. Sudah ada apa-apa. Karena Mas Pa menyebut gejolak, ini kepala daerah dan khususnya kepala desa melalui asosiasinya itu sudah mulai ada menyuarakan penolakan. Ini apakah memang karena ada kue yang berkurang gitu kan? Atau memang karena ada apa? Karena kalau memang toh istilahnya Sabina atau ikut kata pemimpin kan, mau dialokasikan berapa, mau dibagi berapapun, kepala desa harusnya manut-manut saja. Dan kita juga sudah tahu seharusnya bahwa bahwa kepala desa itu adalah hal produk politik. Bukan nggak mungkin mereka untuk mendapatkan posisi kades juga perlu ongkos politik. Betul. Jangan-jangan karena ada pemangkasan ini nggak bisa balik modal cepat. Kira-kira kenapa nih ada penolakan? Ya bisa jadi tadi bahwa kan bisa jadi penolakannya itu penolakan positif. Artinya dia khawatir bahwa proses pembangunannya di desa itu akan terganggu. Walaupun sudah dibantah sama istana ya bahwa pemotongan,
anggaran dana desa tidak akan mengganggu pembangunan di desa. Ya mungkin itu yang positif. Ada juga yang dalam artian negatif, yang selama ini misalnya banyak memanfaatkan dalam tanda petik anggaran dana desa untuk kepentingan pribadi, kemudian menjadi berkurang. Ya itu kan bisa jadi, artinya penolakan itu bisa dua, positif dan negatif. Mas Cleo, seberapa yakin Mas Cleo bahwa pemangkasan ataupun pengalihan ataupun perealokasian ini tidak akan mengganggu infrastruktur desa, kesehatan desa, agar karena memang pemerintah ini tujuannya mulia awalnya ya. Dana desa ini agar desa tidak lagi timpang, tidak lagi sangat berbeda dengan kota. Ini kira-kira yakin nggak, atau jangan-jangan ya bisa jadi malah jadi permasalahan baru gitu kan? Betul. Oke, jadi ini kan awalnya mungkin polemik ya, problem yang muncul di publik ini kan dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan ya nomor 7 tahun 2026. Artinya masih baru ya, masih hangat nih keluarnya gitu kan. Nah, sementara ini ide untuk realisasi koperasi desa itu kan sudah mulai diluncurkan sejak bulan Juli ya 2025. Nah, tiba-tiba ini kita muncul ada persoalan pembiayaan karena tadinya kan ada dana itu dari BUMN, terus ya ada dana yang 200 triliun yang dikucurkan oleh Menkyu, itu juga salah satunya dialokasikan untuk Kopdes, cuman akhirnya entah kenapa itu tidak ada kendala ya. Akhirnya mungkin yang paling cepat di sini dana cair ya yang bisa dialokasikan adalah dana desa. Nah mungkin di sini lah problemnya, kenapa ini muncul tadi yang seperti kita bahas tadi, ada penolakan, bahkan ada keresahan ya di masyarakat, karena mungkin salah satunya mungkin sosialisasi ya. Itu juga mungkin yang perlu jadi perhatian, concern pemerintah dan mungkin juga masyarakat ya yang berkepentingan lah. Karena pentingnya sosialisasi ini mungkin juga seandainya ini mungkin bisa lebih disosialisasikan, terus bisa lebih diberikan lah pengetahuan ya terkait perubahan alokasi ini yang tadi kita sebut pemangkasan gitu kan. Nah, mungkin reaksinya mungkin bisa lebih bisa lebih terukur gitu kan. Nah, tapi karena ini sudah masuk ke ranah publik dan respon atau reaksi dari masyarakat kan ini sekarang ya terjadilah ya. Ini persoalan sekarang tinggal dikelola aja gimana nih reaksi ini. Apakah dengan pemangkasan ini bisa ini akan berdampak misalnya terhadap pembangunan di daerah ya, terutama di desa-desa. Nah, mungkin kita juga bisa melihat karakteristik atau perbedaan dari dari koperasi desa dan dana desa ya. Karena kan dua-duanya sebenarnya kan ini kan sama-sama ya, sama-sama untuk pembangunan di daerah gitu ya. Cuman kalau koperasi desa Merah Putih itu kan lebih fokus, lebih spesifik, dia pemberdayaan ekonomi masyarakat ya lewat koperasi, di mana masyarakat bisa melakukan pembelian barang di situ, terus simpan pinjam, terus juga mungkin untuk modal usaha. Jadi lebih terasa langsung di situ kan efeknya ke masyarakat secara pribadi, secara anggota koperasi. Sementara kalau dana desa itu kan sifatnya lebih ke infrastruktur, jadi lebih lebih terstruktur, lebih di mana di situ yang sentralnya itu kan di situ kan desa ya sebagai pengelola dana ya, anggaran. Jadi emang ada perbedaan di sini nih. Jadi kalau dana desa itu lebih umum ya kan, terkait dengan fasilitas infrastruktur, sementara koperasi desa Merah Putih lebih ke pemberdayaan ekonomi. Nah, di sini mungkin ada pergeserannya sebenarnya, pergeseran fokus sebenarnya kan. Jadi tadinya mungkin masyarakat yang selama ini menikmati dana desa lewat pengucuran sekitar 1 miliar ya, nah, itu langsung kerasa kan, bisa mengembangkan BUMDes, terus juga bisa membangun jalan sampai ribuan kilometer lah di semua daerah ya, desa yang jumlahnya sekitar 74.000 desa di Indonesia yang dapat dana desa itu. Nah, dengan ini dengan pemangkasan ini tentu pasti akan berdampak ya. Yang tadinya mungkin bisa membangun infrastruktur jalan bisa panjang, terus bisa menyuntikkan dana buat BUMDes, buat usaha ekonomi segala macam gitu kan.
terus juga buat kesehatan dan lain-lain. Tapi dengan pemangkasan ini pasti akan berkurang kan ininya kan, fokusnya kan. Karena kalau yang koperasi desa kan lebih orientasinya bisnis ya kan, lebih kepentingan bisnis, sementara ini kan fasilitas umum gitu kan. Nah, dengan pengurangan dana yang signifikan sampai 60% lah, ya pasti pembangunan jalan akan tersendat ya, tertunda ya kan. Dan kemarin kan juga kita baca ya, itu akibat pemangkasan ini tuh diperkirakan kayak desa-desa atau kelurahan itu ya, itu mereka hanya bisa mengalokasikan dana yang 300 juta itu hanya buat mungkin fasilitas stunting, kesehatan, terus juga buat hal-hal yang terkait pemberdayaan kemiskinan dan lain-lain. Jadi itu tidak akan banyak inilah. Dan itu nggak nyampe setahun ya, bisa-bisa udah habis ya. Betul. Jadi emang pasti akan terdampak dan ini kan kita belum bisa mengukur nih koperasi desa ini gimana ininya karena baru jalan ya. Gitu. Mas Klet tadi nyebut soal reaksi. Nah ini sejak bergulir, Mas Klet ini reaksinya terbelah. Kepala desa pasti akan teriak dengan narasi khawatir anggaran tidak cukup dan lainnya. Tapi di beberapa komentar khususnya di portal kita, di YouTube kita, di Berita Satu Utama itu kita pernah wawancara Wamendes. Itu rata-rata komennya, dan sudah tonton puluhan ribu viewers, itu mendukung pemerintah agar memangkas saja deh dana desa karena ada distrust, ada sedikit ketidakpercayaan dari publik. Dana desa, desa saya begini-begini aja nih gitu kan. Dana desa miliaran tapi ternyata kondisi tempat saya begini-begini aja. Jadi ada dukungan dari masyarakat, dari sebagian masyarakat bahwa oke, setuju nggak apa-apa, dipotong aja buat koperasi karena toh selama ini dengan gelontoran miliaran di desa saya, di desa A, di desa B, saya nggak merasakan tuh, gitu kan. Ini kira-kira terbelah nih Mas. Berarti kan selama ini juga masyarakat bisa dikatakan ada yang full menikmati dana desa sebagai infrastruktur kesehatan, tapi nggak sedikit juga yang nggak merasakan apa-apa. Buktinya mereka mendukung kok. Itu di kanal YouTube kita di Berita Utama. Oke, betul pemerintah potong aja, sikat aja dana desa ini banyak kades-kades yang nggak semua kades ya seperti itu ya. Iya kan memang kasus penyalahgunaan dana desa itu kan sering kita baca itu terus kecenderungannya meningkat. Terus artinya dengan berbagai modus ya. Beberapa modus yang kemudian dikenal banyak orang, misalnya di banyak publik mengenalnya, misalnya soal proyek fiktif. Seolah-olah ini ada duitnya gitu, seolah-olah ini dibangun, ya kan? Bisa juga untuk kepentingan pribadi dari kepala desa. Bisa juga digelembungkan. Itu modus-modus yang sebenarnya artinya modus-modus yang diketahui banyak masyarakat. Artinya gini, masyarakat mendukung bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan Koperasi Merah Putih misalnya, bisa jadi dalam rangka untuk perbaikan penggunaan atau pemanfaatan dana desa. Jangan sampai misalnya dana desa digelontorkan terus-menerus tetapi tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Meskipun kita sering baca juga ya bahwa banyak desa-desa yang kemudian berkembang, maju dengan adanya kucuran dari dana desa itu kan, BUMDesnya maju. Ada juga yang enggak gitu loh. Nah itu kan harus diakui juga. Karena apa, memang bisa jadi itu terjadi, misalnya penyelewengan terhadap dana desa itu pengawasannya yang masih lemah. Nah dengan adanya alokasi dana desa ke koperasi, kita sih tentu berharap bahwa pengawasannya akan lebih ketat karena pengelolaan akan tentu lebih profesional gitu kan. Tidak hanya seperti dana desa digelontorkan gitu aja kan. Kalau ini kan ada lembaganya, ada lembaga berupa koperasi, sehingga pengawasan terhadap penggunaan dana desa itu akan jauh lebih akuntabel ya, artinya mudah diawasi dan segala macam. Ya itu sih tentu kita berharap, karena apa? Duit yang digelontorkan itu bukan duit dari mana-mana, itu duit dari masyarakat juga, dari pajak ya kan. Jangan sampai duit dari pajak dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik, hal yang tidak memberikan manfaat buat masyarakat. Itu yang kita harapkan. Dalam bentuk apapun, dalam bentuk dana desa, dalam bentuk Koperasi Merah Putih dan segala macam, yang penting ujungnya adalah masyarakat merasakan manfaatnya. Karena uang itu dari masyarakat. Artinya kalau itu bermanfaat bagi masyarakat,
dari uang pajak, dari masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Itu kan tentu harus kita dukung ya. Iya. Nah, yang penting adalah bagaimana pengawasan, jangan sampai uang sebesar itu, triliunan rupiah, 60 triliun tadi disebutkan, itu ya menguapi ke situ saja. Itu yang tidak kita harapkan ya. Betul. Oke, itu sih Mas Haji. Mas Kle, tadi yang Mas Faruri sampaikan itu saya membacanya Prof. Joy Hermansyah, dia guru besar di PDN, di sebuah kolom opini. Beliau menyebut bahwa memang ini anggaran besar. Lebih baik yang diperbaiki adalah tata kelolanya. Nah, Ya. betul. Jadi kalau masih bisa diperbaiki tata kelola, tidak perlulah pemangkasan, tidak perlulah pengalihan. Jadi lebih baik di kolom opini Prof. Joy Hermansyah, beliau berkeyakinan bahwa lebih baik daripada dialokasikan atau dialokasikan ataupun dialihkan, perbaiki saja di 60,57 triliun itu. Ya. Jangan mengusik-mengusik misalnya apa dana yang Jadi sudah ada ada. tambahan gitu kan. anggaran lain ya. Iya. Anggaran Jadi, tersendiri buat Ini Kopdes. ini ADD masih belum optimal, masih belum maksimal. Iya. Jangan justru ini yang akan dipangkas, tapi caranya bagaimana? Diperbaiki tata kelolanya. Sepakat nggak? Ya, saya sepakat sih ya, karena untuk yang dana desa ini sebenarnya kan juga manfaatnya juga cukup besar ya, sudah dirasakan lah selama 1 dekade ini ya, sejak digulirkan 2015 gitu kan. Terus juga ini juga data juga, mungkin saya baca di sini ada data dari Kementerian Desa ya, dari 2019 itu ada, jadi dampaknya apa sih? Dana desa ini ternyata dampaknya cukup signifikan ya. Misalnya itu bisa di 2019 itu ada tambahan sekitar 4.000-an desa yang berstatus berstatus maju dan mandiri ya. Terus juga mungkin saya pangkas di 2023 itu juga meningkat nih hingga 8.000 desa yang statusnya mandiri dan maju, yang mungkin tadinya desa miskin ya, tidak berdaya gitu kan, tidak ada potensi yang tidak dikembangkan. Tapi dengan dana desa ini misalnya ada darah lah, ada ATM yang bisa disuntikan untuk menggerakkan ekonomi ya dan lain-lain. Artinya emang bagus lah di sini. Nah sekarang kenapa ini udah bagus, walaupun memang ada penyimpangan ya, ada penyelewengan pastilah, itu deviasinya pasti ada gitu kan. Namun kenapa pemerintah mengalokasikan ini tidak melakukan perbaikan tata kelola dan lain-lain, malah justru mengalokasikan ke dana desa, koperasi desa ya, Kopdes. Karena mungkin orientasi tadi ya, lebih ke orientasi saya lihat ya, di orientasi karena dengan koperasi desa itu kan, itu di mana di situ masyarakat lebih partisipasi publiknya kelihatan ya. Jadi dengan ada uang, dengan ada koperasi, dibangun koperasi, ada keanggotaan sukarela ya kan. Ekosistem ekonomi baru ekosistem ya. baru di situ. Jadi mungkin goalnya mungkin lebih ke sana, timbang bangun infrastruktur terus ya kan, hal-hal yang sifatnya umum ya kan, fasilitas publik. Kenapa nggak langsung masuk ke ininya, persoalan dasarnya? Kenapa pemberdayaan ya, empowerment dari masyarakat setempat ya, lokal ya. Ya dia bisa berusaha, bisa mengembangkan ekonominya UMKM dengan pinjaman di koperasi kayak gitu kan. Nah mungkin itu lebih berdampak langsung, dengan dia berdaya, dia bisa berusaha, mungkin hal-hal lain mungkin akan bisa bisa tumbuh gitu kan, katakan ya masalah kesehatan, karena kan dia lebih ini ya secara ekonomi berdaya lah, ada usaha di situ. Jadi desa-desa yang tadinya mungkin punya potensi tidak tergali ya kan, nah itu bisa diberdayakan lewat koperasi gitu kan. Nah ini mungkin potensi besar, ini keren sebenarnya kalau seandainya koperasi desa ini bisa bisa tumbuh. Coba kita bayangkan aja, ada 80.000 Kopdes misalnya kan, sekarang sudah 1.000 tumbuh ya. semua gitu tumbuh ya. semua Oh, gimana? Artinya kalau kita komparasi dengan Alfamart, Indomaret lah kata boleh menyebut gitu ya. Gimana kita bisa membayangkan ada 80.000 koperasi yang mungkin sekelas retail kayak gitu ya. Di mana di situ ada simpan pinjam, ada toko gerai, terus juga ada apotek, klinik. Itu kan luar biasa tuh. Nah ini sebenarnya tantangan, gimana implementasinya tuh, ya kan itu implementasi seperti apa? Apakah dengan dana yang sekarang ini bisa nggak? Ini bisa mendorong gitu kan? Bisa. Artinya sebenarnya kan butuh pengelolaan yang lebih profesional. Betul. Ketika sumbernya sama dana desa, tetapi kemudian diversifikasi dalam bentuk. Selama ini kan ada BUMDes ya, itu kan sebenarnya untuk menggerakkan ekonomi desa juga. Diversifikasinya dalam bentuk koperasi. Nah kalau BUMDes mungkin bisa jadi itu belum ada namanya simpan pinjam. Kalau koperasi itu ada orang menyimpan atau meminjam, bahkan kemudian
memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan dasar ya. Dan kemudian ketika misalnya harga naik, bisa saja koperasi mengendalikan artinya mengendalikan supaya harga ini tidak naik. Bisa saja seperti itu, dan itu bisa bermanfaat. Yaitu tadi yang terpenting menurut saya tadi sampaikan bahwa bagaimana tata kelola, pengawasan gitu kan, supaya uang yang tadi triliunan itu tidak menguap, tidak bermanfaat gitu. Jadi bisa jadi jangan sampai bisa jadi koperasi itu banyak justru berguguran karena pengelolaan yang tidak profesional ya. Itu yang tidak kita harapkan, karena di situ pertaruhan duit yang jumlahnya triliunan rupiah. Ini Mas Wah nyebut berguguran, saya jadi ingat Indonesia ini punya kisah juga dengan KUD, Koperasi Desa. Apa yang harus dipelajari oleh KDMP agar tidak bernasib sama? Karena tadi pemerintah niatnya baik, ikhtiarnya baik, dan sekarang sudah ada jalan menuju itu. Tapi yang terpenting tadi kita punya kisah nih, Indonesia punya kisah dengan KUD yang kurang baik. Ini apa yang harus dipelajari, yang diambil baiknya? Ya artinya mungkin kalau kita lihat KUD kan selama ini pengelolanya bisa jadi kurang profesional ya. Dan biasanya KUD itu kalau kita lihat memang bidang usahanya sangat spesifik. Itu dalam bidang pertanian. Dia menyediakan pupuk, benih dan segala macam, lebih spesifik itu. Tapi kalau yang sekarang itu kan lebih banyak bidang usaha. Ya kan tadi ada disebutkan ada apotik, terus kemudian ada penyediaan kebutuhan dasar masyarakat gitu. Bahkan kalau kita baca-baca itu ada gudang khusus, ada gudangnya. Nah, mungkin pengelolaan KUD zaman dulu mungkin belum seprofesional seperti sekarang, yang akan dilakukan terhadap Koperasi Desa Merah Putih ya. Artinya pasti pemerintah sudah menyadari dulu ada koperasi namanya Koperasi Uni Desa, dan yang sampai sekarang kemudian tidak terdengar lagi gimana bentuknya, gimana operasionalnya. Jangan sampai itu kemudian terulang di Koperasi Desa Merah Putih. Itu kan? Itu yang penting itu dah. Artinya tadi pengelolaan ya. Betul. Saya nambahin dari soal koperasi itu ya. Mungkin juga ini menarik ya, karena gimana agar kita tidak mengulang sejarah ya. Dulu ada KUD yang cukup terkenal ya, itu kan dengan program yang mungkin masif ya, tapi akhirnya setelah ini ya udahlah, dari nggak terlalu orang melupakan gitu kan. Padahal amanat Undang-Undang 45 ya, itu kan memang pasal 33 ya, itu kan memang di situ udah sangat jelas ya bahwa prinsip ekonomi itu kan koperasi ya kan. Harusnya koperasi ini bisa jadi soko guru kan ya. Dan apakah sekarang pertanyaannya Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi motor penggerak ekonomi baru lah, seperti itu kan. Ya harapannya kan ini harusnya bisa ya, dengan dukungan dengan mandatori pemerintah ya, dengan komitmen pemerintah yang kuat gitu kan. Dan mungkin gimana caranya agar tidak terjebak lagi dengan pola lama ya, kita harus memanfaatkan teknologi dong harusnya, seperti itu kan. Nah, sekarang zaman digital, artinya semua serba transparan. Transparansi harus diutamakan di sini kan, dikedepankan. Kayak dulu kan pengelolaannya manajemennya juga top down itu kan, juga dari atas ke bawah. Sekarang makanya partisipasi masyarakat, publik itu harus lebih kuat. Jadi kebutuhan masyarakat tuh lebih terwadahi dengan adanya koperasi ini, itu harus muncul tuh. Dan ditambah transparansi tadi kan, profesionalisme segala macam itu harus jadi standar manajemen koperasi ya, Koperasi Desa Merah Putih ini. Terus juga SDM yang mumpuni. Nah, ini kan kita udah ada Kementerian Koperasi ya, UMKM segala macam. Harusnya itu bisa memberikan guidance ya, atau misalnya pembinaan atau pelatihan yang lebih bagus ya kan. Dan digitalisasi itu penting. Artinya gimana kita membayangkan itu seperti koperasi yang sekarang mau dibangun itu mungkin seperti retail modern lah, seperti itu ya. Retail modern tapi dengan beberapa klaster usaha yang macam-macam, ada kesehatan, ada ini. Nah, itu harusnya bisa. Retail modern ini udah kadung menjamur di mana-mana. Di sini ada toko A, di sebelahnya ada toko B, sebelahnya ada lagi toko C. Sanggup nggak itu kira-kira KDMP kita untuk bersaing dengan berkontestasi dengan retail itu, Mas? Kayak
belakangan nih pemerintah juga sudah cukup melakukan mungkin intervensi yang positif ya. Ya. Sudahlah kalau di daerah ini jangan ada retail A, B, C karena untuk 500 meter ya kan paling nggak itu kan harus nggak boleh ada retail dari pasar tradisional ya kan. Tapi Tadi menambahkan tadi soal pengelolaan yang profesional. Artinya ketika unit bisnis harus dikelola secara profesional, butuh apa? Butuh SDM yang betul. memadai. harus ada pelatihan. Betul. Pertanyaan sekarang, apakah sekarang ada SDM yang memadai yang cukup profesional untuk mengelola koperasi? Tidak hanya sekedar orang melayani, tapi kan orang di belakangnya juga kan butuh kemampuan khusus bagaimana memanage barang, kemudian pengeluaran, pemasukan segala macam. Itu kan butuh orang yang memang sudah terlatih. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah orang-orang seperti itu sudah ada apa enggak? Sudah pernah dengar nggak bahwa mereka sudah dilatih Merekrut gitu ya. merekrut atau di setiap desa? Tenaga Iya, pengawas itu dan kan. pengurus Itu, ya. Tapi pelatihan akan ada Mas Pak. Itu menjadi timeline-nya KDMP. Oh, ada. Tapi dalam artian kalau kita mengejar tadi berapa? 83.000 koperasi merah putih. Sampai kapan kemudian menemukan orang-orang profesional yang bisa mengelola koperasi tadi? Dalam waktu 1 tahun ini. Dalam 1 tahun ini. Gimana? Apalagi unit usahanya banyak loh. Iya. Tidak hanya menjual barang-barang. Tadi ada kesehatan ya, apotik dan segala macam lah ya. Pengelolaan gudang juga pasti butuh ya kan. Nah, itu jangan itu yang istilahnya yang kita ingatkan ya, jangan sampai itu sekedar hanya ingin mendirikan cepat-cepat, tetapi kemudian tidak didukung dengan SDM yang memadai. Itu kan membuat kita menjadi khawatir, jangan sampai dikelola orang yang sepenting ada itu. Itu kan kekhawatiran kita semua ya, jangan sampai berdiri tadi setelah berdiri terus gimana yang lola gitu kan, jadi pertanyaan besar itu. Closing statement Mas Pak. Oke, baik. Ini tentu punya tujuan yang baik. Koperasi Desa Merah Putih ingin membangun masyarakat desa. Tapi yang lebih terpenting, jangan sampai ini hanya sesaat, tetapi tidak tidak berdiri dalam artian koperasi ini berdiri berhenti di tengah jalan. Dalam artian tidak bisa sampai panjang ya. Yang diharapkan adalah koperasi berdiri, terus kemudian berkembang, kemudian terus memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Itu sih harapan saya ya, karena tadi lagi-lagi saya mengingatkan soal bagaimana jumlah uang yang ada di situ sekitar 60 triliun rupiah. Itu bukan uang sedikit, dan itu adalah uang rakyat. Kalau Mas Pak concernnya ke uang nih. Iya, 50 penting. harus transparan ini. Kalau Mas Kle apa concernnya nih? Ya kalau dari saya ya mungkin koperasi Komdes ini dengan jumlah yang cukup banyak ya, terus juga dan ini sangat dibutuhkan sebenarnya ya, karena apalagi sekarang kita coba untuk membangun atau memberdayakan ekonomi itu dari desa ya, dari desa-desa ya. Jadi ini jadi momen yang tepat dan harusnya ini didukung gitu kan, didukung oleh masyarakat. Dan satu lagi mungkin transparansi juga. Gimana masyarakat bisa mendukung kalau tidak ada transparansi ya, misalnya gimana untuk membangun fasilitas itu seperti apa gitu kan. Nah, terus juga ini manfaatnya seperti apa, sosialisasinya gimana gitu kan, dan gimana sih untuk keanggotaannya dari anggota koperasi maupun mitra yang bisa bermitra dengan koperasi desa ya. Jadi artinya memang transparansi ini juga penting, karena ini sebenarnya keren ya, artinya kalau bisa membangun 80.000 koperasi desa, itu artinya kita bisa membayangkan itu bisa menggerakkan dengan pengawasan yang bagus, terus manajemen yang profesional ya kan, itu pasti akan berdampak positif ya, luar biasa buat masyarakat itu loh. Itu Jadi sih. mungkin ini lebih kepada pergeseran kebijakan ya. Tadinya yang mungkin fokusnya kepada infrastruktur, bangun jalan, kesehatan, ini untuk membangun ekosistem tadi Mas Kle ya. Ekonomi ya, ekonomi baru. Kita nantikan semoga apa yang diikhtiarkan baik berakhir dengan baik. Oke, pemirsa, masih sudah menjadi redaksi kali ini. Terima kasih Mas Faruri, terima kasih Mas Kle. Kita akan jumpa di sesi meja redaksi selanjutnya. Baik pemirsa, meja redaksi sudah. Saya Mas Deraji, sampai jumpa.